Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa salamun alal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Perkenalkanlah saya Rumiahti dengan NDRM 12 14 20 19 073. Saya seorang mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Siak Serindrapura, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3A. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan sebuah materi tentang perkembangan moral remaja. Mata kuliah Psikologi Remaja, dosen pengampu Dr. Iwan Agus Supriyono, MPD. A. Pendahuluan. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah adalah melalui proses pembelajaran. Guru sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Guru diharapkan mampu mengembangkan dan memilih strategi yang tepat demi tercapainya tujuan pembelajaran. B. Perkembangan moral remaja. Istilah moral berasal dari kata Latin mos atau moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan, atau nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Istilah moral berasal dari kata Latin mores yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan. Maksud moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia yang mana baik dan wajar. Moral merupakan kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam kehidupannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Moral merupakan standar baik buruknya yang ditentukan bagi individu sebagai anggota sosial. Moralitas merupakan aspek kepribadian yang dilakukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, adil, dan seimbang. Perilaku moral diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai, penuh keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan. Nilai-nilai moral itu seperti seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan, dan memelihara hak orang lain, serta larangan mencuri, berzina, membunuh, minum minuman keras, dan berjudi. Seseorang dapat dikatakan bermoral apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh kelompok sosialnya. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral remaja. Perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Anak memperoleh nilai-nilai moral dari lingkungannya, terutama dari orang tuanya. Dia belajar untuk mengenal nilai-nilai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dalam mengembangkan nilai moral anak, peranan orang tua sangatlah penting, terutama waktu anak masih kecil. Beberapa sikap orang tua yang perlu diperhatikan sehubungan dengan perkembangan moral anak diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, konsisten dalam mendidik anak. Ya, ayah dan ibu harus memiliki sikap dan perlakuan yang sama dalam melarang atau memperbolehkan tingkah laku tertentu kepada anaknya. Yang kedua, sikap orang tua dalam keluarga. Secara tidak langsung, sikap orang tua terhadap anak, sikap ayah terhadap ibu, atau sebaliknya, dapat mempengaruhi perkembangan moral anak, yaitu melalui proses peniruan atau imitasi. Sikap orang tua yang keras atau otoriter cenderung melahirkan sikap disiplin semua pada anak, sedangkan sikap yang acuh tak acuh atau sikap masa bodoh cenderung mengembangkan sikap kurang bertanggung jawab dan kurang mempedulikan norma pada diri anak. Sikap yang sebaiknya dimiliki oleh orang tua adalah sikap kasih sayang, keterbukaan, musyawarah, atau dialogis. Selanjutnya, penghayatan dan pengamalan agama yang dianut.
Orang tua merupakan panutan atau teladan bagi anak, termasuk di sini panutan dalam mengamalkan ajaran agama. Ya, orang tua yang menciptakan iklim yang religius, agamis, dengan cara memberikan agama atau bimbingan tentang nilai-nilai agama kepada anak, maka anak akan mengalami perkembangan moral yang baik. Selanjutnya, sikap konsisten orang tua dalam menerapkan norma. Orang tua yang tidak menghendaki anaknya berbohong atau berlaku tidak jujur, maka mereka harus menjauhinya dari perilaku berbohong atau tidak jujur. Apabila orang tua mengajarkan kepada anak perilaku jujur, bertutur kata dengan sopan, bertanggung jawab, atau taat beragama, tetapi orang tua sendiri menampilkan perilaku sebaliknya, maka anak akan mengalami konflik pada dirinya dan akan menggunakan ketidakkonsistenan orang tua itu sebagai alasan untuk tidak melakukan apa yang diinginkan orang tuanya. Bahkan mungkin dia akan berperilaku seperti orang tuanya. D. Karakteristik perkembangan moral remaja. Karakteristik yang menonjol dalam perkembangan moral remaja adalah bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan kognisi yang mulai mencapai tahapan berpikir operasional formal, yaitu mampu berpikir abstrak dan mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotesis, maka pemikiran remaja terhadap suatu permasalahan tidak lagi hanya bersifat pada waktu, tempat, dan situasi, tetapi juga pada sumber moral yang terjadi dasar hidup mereka. Perkembangan pemikiran moral remaja dicirikan dengan mulai tumbuh kesadaran akan kewajiban mempertahankan kekuasaan dan peranata yang ada karena dianggap sebagai suatu yang bernilai, walau belum mampu mempertanggungjawabkan secara pribadi. Melalui pengalaman atau interaksi sosial dengan orang tua, guru, teman, atau orang dewasa lainnya, tingkat moralitas remaja sudah lebih matang jika dibandingkan dengan usia anak. Mereka sudah lebih mengenal tentang nilai-nilai moral atau konsep-konsep moralitas seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Menurut Adam Gulota, terdapat beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa orang tua mempengaruhi nilai remaja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat moral remaja dengan tingkat moral orang tua. Ann Lanier and Kornberg 1976. Nah, yang kedua, ibu-ibu remaja yang tidak nakal mempunyai skor yang lebih tinggi dalam tahapan nalar moralnya daripada ibu-ibu yang anaknya nakal, dan remaja yang tidak nakal mempunyai skor lebih tinggi dalam kemampuan nalar moralnya daripada remaja yang nakal. Hudgens and Prentice 1973. Yang ketiga, terdapat dua faktor yang meningkatkan perkembangan moral anak atau remaja, yaitu yang pertama ada orang tua yang mendorong anak untuk berdiskusi secara demokratik dan terbuka mengenai berbagai isu, dan yang kedua orang tua yang menerapkan disiplin terhadap anak dengan teknik berpikir induktif. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.